큰일 났습니다. Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di rumah, Yonu menyadari Teha adalah reinkarnasi suaminya. Teha bangun, kemudian meraih tangan Yonu. Teha menceritakan mengenai kematian ibunya di pavilion. Saat itu dia melihat ibunya sesak nafas. Pintunya dikunci dari luar ketika dia ingin minta tolong. Dia melihat Haesuk pergi melalui kaca pintu. Saat kakek dan ayahnya datang, ibunya sudah meninggal. Haesuk mengurung dan membiarkan ibunya mati. Sejak saat itu dia bersumpah tidak akan kalah dari Haesuk. Yonu memeluknya, kemudian mengatakan di kehidupan ini dia akan menyelamatkannya. Teha mengatakan dirinya bukan suaminya walaupun mereka sangat mirip, jadi jangan mencemaskannya. Yonu memberitahu suaminya meninggal karena sakit jantung di hari pernikahan mereka. Dia khawatir takdir terulang lagi. Teha menegaskan mereka orang yang berbeda dan dirinya tidak percaya pada takdir. Keesokan paginya, Yonu melihat bunganya gugur dan terlihat layu. Sementara Teha datang ke perpustakaan, ditemukan buku yang berisi informasi mengenai Yonu. Tertulis, Yonu dianugerahi batu peringatan wanita berbudi karena langsung menjanda di hari pernikahannya. Suaminya meninggal karena penyakit kronis dan dia melompat ke sumur pada hari yang sama. Di taman, Yonu memberitahu alasan aksesorisnya berubah warna. Kembali ke era Joseon sebelum Teha menikah, Haesuk memberi asam arsenik pada Hwang Myung. Dia menyuruhnya untuk menaruh di minuman Teha pada hari pernikahannya. Orang-orang tidak akan curiga jika Teha mati mendadak karena dia punya penyakit jantung. Hanya ini satu-satunya cara untuk mencapai keinginannya. Ibu tirinya membunuh suaminya. Jika Teha reinkarnasi dari suaminya, berarti dia dalam bahaya. Di kantor, sekretaris Oh memberitahu Haesuk ingin bertemu. Taemin menemui Teha. Dia menyuruh Teha mengakhiri hubungannya dengan Yonu jika tidak bisa melindunginya. Teha menyuruh Sangpyo memeriksa lokasi keberadaan Yonu, kemudian meminta Taemin untuk tidak ikut campur. Teha langsung pergi setelah Sangpyo memberitahu lokasinya. Di sebuah kafe, Haesuk tidak mengira Teha akan masuk ke pavilion setelah ibunya meninggal di sana. Yonu berpikir dia sangat kejam karena menggunakan luka masa lalu Teha untuk menjatuhkannya. Sebelum pergi, Haesuk memberikan suplemen kesehatan karena dia tahu Teha lemah sejak kecil seperti ibunya. Tiba-tiba Teha datang dan langsung mengajak Yonu pergi. Haesuk minta Teha bersikap sopan padanya. Dia minta Teha berterima kasih karena berkat dia, Teha berhasil masuk ke pavilion. Teha membenarkan, kemudian mengatakan mulai sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Teha memberitahu dia sangat mencemaskannya. Yonu menjawab dia bukan anak kecil, kemudian lari ketika melihat orang-orang bermain gelembung sabun. Teha menariknya ketika dia hampir menabrak orang. Dia memintanya untuk tetap di sisinya agar dia bisa mengawasinya, kemudian bilang kalau dia menyukainya. 좋아요. Selanjutnya, Saul bertemu dengan Sangpyo. Saul memberitahu rencananya agar Yonu dan Teha menempel seperti rumput laut. Saul menyiapkan makanan untuk Yonu karena dia bilang akan bekerja di rumah. Dia meminta Yonu menunggu di kamarnya. Saul menghubungi Sangpyo pura-pura memberitahu bahwa Yonu sakit. Tiba di rumah, Teha langsung ke kamar Yonu. Saul mematikan lampunya sedangkan Sangpyo menggembok pintunya. Teha bertanya apa yang ada di pipinya, membuat mereka malah bertengkar hingga akhirnya jatuh. Di tempat yang lain, Hwang Myung memperlihatkan desain Yonu yang bocor dan desainnya dipakai oleh perusahaan lain. Hwang Myung menduga yang membocorkan desain Yonu adalah Haesuk, tapi ternyata bukan.
Di kamar Yeonu, saat Taeha ingin menciumnya, tiba-tiba terdengar kunci dibuka dan lampu hidup membuat mereka panik. Sang Pyo memberitahu ada masalah. Dia menunjukkan perusahaan lain yang meluncurkan koleksi hanbok dengan desain yang mirip dengan punya Yeonu. Taeha menyuruh untuk melacak alamat IP-nya dan memeriksa situs webnya. Di kantor, Hana memarahi Yeonu karena desainnya bocor. Di rumah kakek, dia minta Taeha untuk melepaskan tanggung jawabnya pada acara hari jadi perusahaan. Namun Taeha menolaknya. Dia akan memastikan acaranya berjalan lancar. Yeonu tiba-tiba datang. Dia minta maaf pada kakek karena semuanya adalah salahnya. Kakek menyuruh Yeonu mengundurkan diri karena jika acara ini gagal akan merusak reputasi Taeha. Taeha menegaskan baik dirinya ataupun Yeonu tidak akan mengundurkan diri dan dia akan menerima konsekuensinya. Kakeknya sangat kesal mendengar ucapan Taeha. Di depan rumah, Taeha memberitahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Itu bukan salahnya dan memintanya untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain. Hari berikutnya, Yeonu disibukkan dengan membuat desain dan menjahit pakaian yang baru. Midam sangat puas dengan hasilnya. Desainnya sangat unik dan jahitannya sangat rapih. Midam bertanya apakah dia sangat menyukai kupu-kupu karena semua desainnya ada kupu-kupunya. Yeonu memberitahu ibunya memanggilnya kupu-kupu saat masih kecil. Setelah Yeonu pulang, Midam memeriksa buku harian milik leluhurnya. Tertulis hari ini adalah hari ulang tahun Yeonu, kupu-kupuku. Tiba di rumah, Taeha sudah menunggunya. Dia mengajaknya melihat bulan bersama, kemudian memberikan boneka kelinci giok. Taeha memintanya untuk memberitahu kelinci giok semua keinginannya. Selanjutnya tiba acara hari jadi perusahaan. Sokju menemukan salah satu desain pakaian Yeonu ada yang merusaknya. Yeonu minta waktu 30 menit untuk memperbaiki pakaiannya. Taeha mengatakan akan mengurus para tamu dan meminta Yeonu menyelesaikannya tepat waktu. Taemin memberi ide mengubah rok yang robek menjadi celana. Taeha menemui kakek. Kakek menyuruh Taeha untuk memulai acara tanpa pakaian Yeonu. Namun Taeha menolaknya karena dia ingin melindungi Yeonu dan acara ini. Hana bertanya apakah Yeonu sepenting itu bagi dia, kemudian mengungkapkan perasaannya. Taeha mengatakan tidak mendengar apa yang dia katakan dan memintanya jangan melewati batas. Acara dimulai dengan menampilkan animasi Yeonu memakai hanbok. Yeonu melihatnya. Sokju memberitahu itu adalah ide Taeha. Dia memintanya untuk membuat animasi ini. Setelah itu, para model keluar dengan memakai hanbok karya Midam. Akhirnya, Yeonu selesai memperbaiki pakaiannya. Model keluar memakai hanbok karya Yeonu. Semua tamu undangan sangat terkesan dengan hasil desainnya. Mereka berdiri dan bertepuk tangan. Di belakang panggung, Taeha merasakan dadanya sakit. Tiba-tiba muncul Chomyeong. Dia memperlihatkan kehidupan Yeonu dengan Taeha di era Joseon. Chomyeong mengatakan takdir yang berulang. Apakah dia mengerti? Kemudian Chomyeong menghilang. Taeha menghampiri Yeonu yang sedang melihat pakaian dengan label namanya. Kemudian dia bertanya apakah Yeonu melihat suaminya di dalam dirinya. Yeonu memberitahu bahwa mereka orang yang berbeda. Dia tidak melihat suaminya saat bersamanya. Dan Taeha adalah orang pertama yang mengubah takdirnya. Taeha menghampirinya kemudian menciumnya. Di tempat yang lain, Hwang Myung memberitahu bahwa ada masalah dengan jantung Taeha. Dia terlihat minum obat untuk orang sakit jantung. Selanjutnya, tim marketing mendapatkan hadiah liburan ke Pulau Jeju karena acara hari jadi perusahaan sukses. Taeha memperkenalkan Seoul, teman dekat Yeonu. Tiba di sana, mereka bermain air di pantai, kemudian berenang. Di kantor, Haesuk memanggil dokter kakek. Dia mengancam akan melaporkan investasinya
yang menggunakan nama orang lain jika tidak mau menjawab pertanyaannya. Haesuk menanyakan alasan TH menikah. Dokternya memberitahu kakek membohongi TH dan bilang dia punya penyakit lever. Jika TH menikah, dia mau dioperasi. Haesuk menduga kakek tahu TH punya masalah dengan jantungnya. Sementara itu di Pulau Jeju, mereka makan malam bersama. Di kamar, Yeonwoo merasa gugup karena tidur sekamar dengan TH. TH memberitahu akan tidur di lantai. Yeonwoo menyuruhnya tidur di ranjang. Mereka rebutan bantal hingga jatuh ke ranjang. Yeonwoo dalam posisi siap dicium, namun TH malah memberitahu dia punya ide. 좋은 방법이 있어요. Akhirnya mereka berdua tidur di lantai. Di kantor, Haesuk mengusulkan pemecatan TH karena dia punya penyakit jantung. Haesuk tidak akan membiarkan SH dipimpin oleh orang yang sakit. Direktur Choi memberitahu TH mengenai hal ini dan memintanya untuk segera kembali. Saat siap-siap untuk pulang, dia merasakan dadanya sakit dan langsung meminum obatnya. Dokternya menghubungi. Dia memberitahu hasil pemeriksaan terakhir sebelum TH berangkat ke Pulau Jeju. Dia menyuruhnya pulang hari ini karena jantungnya bermasalah. Sebelum pulang, TH menemui Yeonwoo. Yeonwoo mengungkapkan perasaannya. Dia minta TH untuk menjadi miliknya. 내거 합시다, 강태하 씨. Yeonwoo berjanji akan lebih menyayanginya daripada Chokopai. TH mengajaknya mengakhiri kontrak mereka karena dia tidak bisa hidup normal seperti pria lain. Yeonwoo bertanya apakah dia benar-benar tidak menyukainya. TH memberitahu dia tidak pernah menyukainya, membuat Yeonwoo menangis kemudian pergi. Di rumah sakit, dokter yang mengoperasi TH memberitahu bahwa alat pacu jantungnya mungkin tidak berfungsi. Jadi dia bisa mengalami stroke atau serangan jantung dan bisa mati kapan saja. Selanjutnya TH memberitahu bahwa dia melakukan pernikahan kontrak dengan Yeonwoo karena masalah jantungnya dan dia ingin melindungi kakek dan perusahaan. Kakek mengatakan dia menerima laporan lengkap kesehatannya setelah operasi, jadi dia memaksanya untuk menikah. Demi TH, dia berpura-pura tidak tahu mengenai penyakit dan pernikahannya. TH memberitahu mereka sudah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya. Kakeknya mengatakan keputusan yang diambil tepat dan kakek akan mengurus anggota dewan agar tidak menyetujui usulan pemecatannya. Sang Pyo mengirim pesan, dia memberitahu mereka sudah tiba di Seoul. Tiba di rumah, TH menemukan pesan dari Yeonwoo yang berisi ucapan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuknya. Yeonwoo tinggal di rumah Sang Pyo untuk sementara waktu. Di kantor, TH mengatakan jangan sampai Yeonwoo tahu mengenai pemecatannya dan masalah jantungnya. Suami Yeonwoo meninggal karena penyakit yang sama, dan setelah suaminya meninggal, dia melompat ke sumur. TH tidak ingin dia mengalami rasa sakit yang sama lagi. 그러니까 모르게 해줘요. Sementara itu, Mida meminta Yeonwoo untuk merancang pakaian koleksinya sendiri karena Hyunjung sudah menyiapkan proposal untuk toko pop-up merek Yeonwoo. Di rumah kakek, Saul melihat kakek memegang arloji seperti milik Yeonwoo saat bersih-bersih ruangannya. Setelah semua orang tidur, dia keluar diam-diam sambil membawa buah anggur. Taemin yang melihatnya mau ikut. 나도 갈래. Mereka makan malam bersama di rumah Sang Pyo. Saul memberitahu bahwa dia pacaran dengan Sang Pyo, membuat Nare terkejut. Setelah makan, Yeonwoo mengantar Taemin pulang. Dia minta Taemin jangan memberitahu siapapun mengenai kepindahannya. Taemin memberikan buku gambarnya pada Yeonwoo, kemudian mengatakan dia akan terus menyukainya, jadi jangan menjauhinya. Dia hanya meminta Yeonwoo melakukan itu, kemudian pergi. Keesokan harinya, Sang Pyo memperlihatkan bukti orang yang berusaha merusak acara hari jadi perusahaan. TH menyuruhnya untuk bicara pada Hana. Hana yang bocorkan desain Yeonwoo ke internet dan merusak pakaiannya. 오 팀장님이 하실 거고요. 그동안 수고하셨습니다. Selanjutnya, Nare bertanya apakah dia benar-benar pacaran dengan Saul. Sang Pyo membenarkan, kemudian memintanya untuk tidak menanyakannya lagi karena kepalanya sedang pusing memikirkan TH yang hampir dipecat. Yeonwoo mendengarnya.
Terpaksa Sang Pyo memberitahu mengenai kondisi jantungnya yang menyebabkan anggota dewan ingin memecatnya. Yeonwoo buru-buru pergi untuk menemui Tae-ha, namun ternyata Tae-ha datang ke rumah Sang Pyo. 부대표님? Tae-ha melihat Yeonwoo dan langsung menarik tangannya, kemudian memeluknya. Dia mengatakan sangat menyukainya dan Yeonwoo memintanya untuk menjadi miliknya. Keesokannya Tae-ha mengajak Yeonwoo ke tempat curling spot. Yeonwoo sangat ingin mencoba curling spot yang sering dia lihat di televisi. Yeonwoo mengajak Tae-ha untuk datang lagi ke tempat ini lain kali. Tae-ha melihat es krim di bibir Yeonwoo, membuatnya tidak tahan untuk langsung menciumnya. Di rumah Sang Pyo, Saul membereskan barang-barang Yeonwoo yang tertinggal. Sang Pyo menceritakan mengenai batu peringatan wanita berbudi yang dibuat untuk Yeonwoo dan Yeonwoo yang melompat ke sumur. Di rapat dewan, Hae-suk memimpin rapat pemecatan Tae-ha. Sekretaris Oh memperlihatkan video rekaman yang dibuat Tae-ha. Tae-ha mengaku selama ini dia hidup dengan bantuan alat pacu jantung untuk mengatur detak jantungnya. Dia minta maaf karena masalah kesehatannya bisa menjadi beban perusahaan. Itu sebabnya dia akan mengusulkan pada rapat pemegang saham bahwa manajemen manapun bisa memimpin SH bukan hanya dari keluarganya saja. Sementara Saul merasa bingung dengan cerita Sang Pyo. Menurut Yeonwoo, dia diculik dan dilempar ke sumur. Saul juga melihat sepatunya tersusun rapih di dekat sumur. Saul menduga yang menculiknya ingin membuat seakan-akan Yeonwoo mengakhiri hidupnya. Dia mencari arlojinya di ruangan kakek dan memang benar kakek menyimpan arloji Yeonwoo. Yeonwoo mencarinya, Saul memberikan arlojinya, kemudian mengatakan pasti ada yang mengambilnya setelah melempar Yeonwoo ke sumur. Keluarga Kang telah membunuhnya. Yeonwoo melihat kupu-kupu kemudian mengikutinya. Saul yang mengikutinya kehilangan jejaknya. Dia bertemu Chomyong di batu peringatan wanita berbudi. Chomyong memperlihatkan ketika suaminya diracuni dan Hwangmyong melemparnya ke sumur, kemudian memberikan arlojinya pada Hae-suk. Midam melihat buku hariannya tiba-tiba muncul kata-kata. Yeonwoo merasakan dadanya sakit, kemudian pingsan. Di era Joseon, setelah Yeonwoo ditemukan oleh ayahnya dalam keadaan meninggal, ibunya tidak bisa menerimanya, hingga akhirnya dia meninggal dalam kesedihannya. Ayah Yeonwoo tidak percaya Yeonwoo mengakhiri hidupnya. Dia akan mencari tahu kebenarannya, namun Hwangmyong lebih dulu membunuhnya. Mereka menemukan Yeonwoo yang tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Saul memberitahu keluarganya mencoba membunuh Yeonwoo, jadi seharusnya dia malu berada di sini, kemudian menyuruhnya keluar. Sang Pyo menenangkan Saul, kemudian mengajaknya keluar. Saul memberitahu keluarga Kang membunuh Yeonwoo 200 tahun yang lalu dan membuat batu peringatan wanita berbudi agar mendapatkan jabatan di pemerintahan. Midam mengunjunginya. Dia memperlihatkan kain pembungkus dari keluarga ibunya yang berusia sekitar 200 tahun yang lalu. Yeonwoo memberitahu dia yang membuatnya untuk ibunya sebelum menikah. Midam kemudian memperlihatkan buku hariannya dan memberitahu ada tulisan yang tiba-tiba muncul di buku hariannya. Yeonwoo melihat tulisan tangan ibunya mengenai keluarga Kang yang mendapatkan jabatan setelah membuat batu peringatan wanita berbudi untuk Yeonwoo. Yeonwoo menyadari yang diperlihatkan Chomyong benar. Ibu dan ayahnya meninggal karena dirinya. 괜찮아요. 나 때문에 두 분이 돌아가셨어요. Selanjutnya Yeonwoo memberitahu suaminya dan dirinya dibunuh demi batu peringatan itu. Suaminya diracuni oleh ibu tirinya dan ibu tiri Tae-ha sangat mirip dengan ibu tiri suaminya. Tae-ha minta maaf atas segalanya. Yeonwoo mengatakan mereka tidak bersalah. Mereka hanya terjebak dalam takdir yang buruk. Di rumah kakek, dia menyuruh Hae-suk pergi dari rumahnya dan perusahaannya. Setelah itu, kakek bertemu dengan Tae-ha. Tae-ha memberitahu akan menyingkirkan Hae-suk saat rapat pemegang saham nanti, dan kakeknya menyetujuinya.
Taeha akan mengangkat seorang ahli bisnis sebagai CEO dan dia akan mengundurkan diri setelah semuanya beres karena dia hanya ingin memikirkan dirinya dan Yeonwoo. Kakek marah, dia menyerahkan perusahaan karena seorang wanita kemudian memukulnya. 죄송합니다. Selanjutnya, Taeha mengajak Yeonwoo keluar. Taeha mengatakan jika dia tidak suka dengan keluarganya, dia bisa pergi dan dirinya akan mengikutinya kemanapun Yeonwoo pergi. Yeonwoo tidak mau takdir menaklukkan mereka, jadi mereka akan menghadapinya bersama dan akan mengembalikan semuanya ke tempat seharusnya. Keesokan harinya, kakek memberitahu Taemin untuk segera pindah dengan ibunya. Sebentar lagi ibunya akan keluar dari perusahaan, jadi dia harus mengurus ibunya dan hidup mandiri. Dia sangat marah setelah mengetahui ibunya memanfaatkan kesehatan Taeha untuk menjatuhkannya. Di taman, Yeonwoo membawakan kopi untuk Taemin yang terlihat murung. Taemin memberitahu merasa menyesal lahir di keluarga ini. Kakaknya selalu mengalahkannya dalam segala hal. Ibunya menakutkan dan kakeknya hanya peduli pada kakaknya. Itu sebabnya dia mencemaskan Yeonwoo. Tapi dia melihat Yeonwoo tetap kuat dan tersenyum, tidak seperti dirinya. Karena itu dia menyukainya dan iri padanya. Setelah itu, Taemin memberitahu ibunya sedang merencanakan tipu muslihat lainnya dan meminta Taeha untuk menjaga Yeonwoo. Kakek dan ibunya akan melakukan apapun demi perusahaan. Selanjutnya, Yeonwoo menghubungi Taeha menanyakan keberadaannya. Taeha bertanya balik dan Yeonwoo menjawab dia berada di depan rumah, kemudian menutup teleponnya. Taeha mengikutinya. Dia mendorong Yeonwoo, kemudian menciumnya. 여기가 우리 집인가? Tiba-tiba terdengar dering ponsel. Mereka menemukan Sang-pyo. Sang-pyo memberitahu ingin melaporkan sesuatu, tapi tiba-tiba mereka masuk. Sang-pyo memutar video rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang mengikuti mereka. Sebelumnya, Taeha menyuruh Sang-pyo mencari tahu siapa yang membuntutinya, karena hanya dengan cara itu Haesuk bisa tahu mengenai penyakitnya. Keesokan harinya, Yeonwoo bertemu dengan anggota Kongres Amerika. Dia meminta Yeonwoo untuk mendesain pakaiannya. Wajahnya tidak asing, dia adalah pelayan putri yang mulia yang pernah memesan baju padanya di era Joseon. Pada malam harinya, Taeha mengajaknya ke lapangan karena Yeonwoo ingin lari dan lompat-lompat seperti di Joseon. Taeha bertanya apa rasanya lari seperti itu. Yeonwoo memberitahu jantungnya akan berdebar kencang. Taeha menciumnya, membuat jantungnya berdebar kencang, seakan-akan dia habis lari. Yeonwoo mengajaknya melakukannya lagi dan lagi. Keesokan harinya, Hana mengakui perbuatannya membocorkan desainnya dan merusak pakaiannya saat acara hari jadi perusahaan. Dia melakukan itu karena cemburu padanya. Dia minta maaf dan akan segera berhenti kerja. Yeonwoo minta agar dia jangan berhenti kerja untuk menebus perbuatannya pada rekan timnya yang percaya padanya. Pada malam harinya, Yeonwoo berlatih untuk wawancara esok hari dengan anggota Kongres Amerika bernama Hyun Kim. Taeha mengganggunya karena dia merasa bosan. Taeha memberinya minum, meminta Yeonwoo untuk melihat wajahnya dan memintanya untuk menciumnya lebih lama. 일 좀 그만해요. 놀아줘요 빨리. Di hari wawancara, seorang pria menyerang salah satu pelayan, kemudian menyiapkan minuman yang disuntik obat. Pria itu menaruh botol minumannya di meja Taeha. Sementara Yeonwoo dan Taeha menyambut kedatangan Hyun Kim. Hyun Kim sangat senang memakai gaun yang Yeonwoo desain. Mereka masuk ke ruangan conference. Pria itu memastikan Taeha meminum airnya, kemudian pergi. Di lorong, Sang-pyo menghadangnya dan memukulnya hingga dia tidak berdaya. Kemudian Taeha mengambil jarum suntiknya. Di ruangan Haesuk, Hwang Myung memberitahu sudah menyingkirkan Taeha untuk selamanya. Haesuk bingung dengan maksud ucapannya. Tiba-tiba Taeha mengetuk pintu dan masuk. Sebelum ini terjadi, Sang-pyo mengikuti pria itu dan melihat Hwang Myung memberikan obat.
Teha menunjukkan jarum suntiknya. Dia akan memeriksa kandungan obat yang ada di dalam jarum suntiknya. Hwang Myung minta maaf. Dia mengaku hanya mengikuti perintah Haesuk untuk menyingkirkannya dengan cara apapun. Haesuk mengatakan tidak tahu apapun tentang hal ini. Teha meminta untuk mengatakan hal itu pada polisi. Haesuk menamparnya. Dia tidak pernah menyuruhnya melakukan itu. Setelah Haesuk pergi, Hwang Myung mengatakan sekarang giliran kakek Kang. Di ruangan Teha, dia memberitahu semuanya sudah berakhir. Haesuk datang menemuinya. Mereka meminta agar Haesuk membayar kejahatannya. Haesuk memberitahu yang mengurung dan membuat ibunya mati adalah kakeknya. Kakeknya membuat kesepakatan dengan ayahnya. Kakeknya berjanji akan menyembuhkan penyakit jantung ibunya jika ayahnya menikah dengannya. Kakeknya membutuhkannya dan perusahaan ayahnya untuk memajukan SH. Malam itu saat kondisi ibunya tidak baik, Haesuk mendengar dokter menyuruh mengunci pintunya atas perintah kakek Kang. 회장님 쉬시라고. Tidak ada yang mengira Teha ada di dalam dan minta pintunya dibuka. Haesuk berusaha membukanya tapi dia lekas pergi ketika mendengar suara kakek datang. Saat itulah Teha melihat Haesuk dan mengira bahwa Haesuk yang mengunci pintunya. Kakeknya membesarkannya seperti boneka, menggantikan mendiang ayahnya. Teha teringat kebersamaannya dengan kakeknya dan tidak percaya dengan ucapan Haesuk. Hyunwoo menghentikan Haesuk kemudian memeluk Teha. Di rumah, Hyunwoo memberikan gelang yang dia ambil di pavilion. Teha memberitahu bahwa ini adalah milik ibunya. Setelah itu mereka memeriksa buku harian ibu Hyunwoo. Tidak ada yang berubah. Mungkin karena mereka belum menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Keesokan harinya, Haesuk memberitahu Taemin apa yang sebenarnya terjadi pada ibu Teha. Taemin menyebut ibu dan kakeknya sudah gila. Demi perusahaan mereka terus menyakiti Teha. Ibunya memberitahu tanpa SH dia tidak punya apa-apa. Taemin sedih mendengarnya karena dia tidak dianggap oleh ibunya. Di ruangan Teha, Hana memberitahu dia mengawasi mereka atas perintah kakek Kang sejak bergabung dengan tim marketing, kemudian menunjukkan bukti percakapannya dengan kakek. Dari awal kakek tahu mengenai kontrak pernikahan mereka, pengantin wanita yang sebenarnya tidak datang karena kakek melarangnya. Kakek juga bohong mengenai penyakit dan operasinya di Amerika. Teha bertanya kenapa dia memberitahu semua ini sekarang. Hana mengatakan dia merasa malu membohongi orang yang mempercayainya. Teha memutuskan menemui kakek sendirian, walaupun Hyunwoo ingin menemaninya. Saat bertemu kakek, Teha bertanya apakah dia yang mengurung ibunya di pavilion dan menyalahkan Haesuk atas kejadian itu. Kakek membenarkan dia melakukan itu untuk putranya. Jika bukan karena Yunhee, ibu Teha, Junghun putranya tidak akan berakhir seperti ini. Kakeknya membenci Yunhee karena dia terus bergantung pada Junghun dan membuat Junghun tidak patuh padanya. Kakek mengatakan Teha gagal seperti ayahnya karena mau menyerahkan perusahaan demi seorang wanita yang entah datang dari mana. Kakeknya tidak akan maafkan Hyunwoo yang membuat dia menentangnya seperti ini. Teha minta kakeknya jangan mengganggu Hyunwoo, kemudian mengatakan bahwa dia bukan cucu kakeknya lagi. Dia tidak bisa maafkan kakeknya yang membiarkan ibunya meninggal. Hyunwoo dan Sang Pyo menunggu di luar. Teha merasakan dadanya sakit dan Hyunwoo lari menghampirinya. Setelah memeriksa Teha, dokternya memberitahu jika Teha tidak dirawat di rumah sakit, dia tidak akan bertahan lama. Kondisinya tiba-tiba memburuk sekitar 3 bulan lalu. Hyunwoo menyadari kondisi Teha memburuk sejak kedatangannya. Tiba-tiba bunganya gugur dan menghilang. Kemudian Hyunwoo mengikuti kupu-kupu terbang. Chon Myung memberitahu bunga bungur mekar selama 100 hari. Di hari ke-100, gerbang waktu untuk kembali ke Joseon terbuka. Dia tidak perlu kembali, namun jika dia tetap di sini, jantung Teha akan berhenti, seperti di kehidupan sebelumnya. Hyunwoo harus mengubah masa lalu agar Teha bisa hidup di masa kini. Chon Myung berusaha membantunya untuk balas budi kepada kakeknya.
Dahulu saat dia dilempari batu karena warna matanya yang aneh, kakeknya menolongnya. Dia memberikan arloji pada kakeknya dan berjanji akan membalas kebaikannya. Chonmyoung hanya bisa mempercepat waktunya, tapi keputusan ada di tangan Yeonwoo. Malam itu, Yeonwoo menemani Tae-ha. Keesokan paginya, Yeonwoo menggoda Tae-ha. Dia bilang Tae-ha semalam mengigau, memohon padanya agar tetap di sisinya dan minta dicium. 지금 나 놀리는 거 맞죠? 장난쳐서 화났어. Tae-ha memeluknya. Dia minta maaf telah membuat Yeonwoo takut dan khawatir. Hari itu Tae-ha mengajak Yeonwoo mengunjungi orang tuanya. Tae-ha memberitahu orang tuanya bahwa Yeonwoo adalah wanita yang akan berada di sisinya seumur hidupnya. Di kantor, Hae-suk menyuruh sekretaris Oh mencari keberadaan Hwang Myung. Selanjutnya Yeonwoo bertanya apakah Tae-ha benar-benar akan memutuskan hubungannya dengan kakeknya. Tae-ha memberitahu kakek adalah satu-satunya keluarganya, namun dia tidak bisa maafkan kakeknya. Pada malam harinya, Yeonwoo melihat Tae-ha memandangi foto kakeknya, kemudian menyimpannya di laci. Dia memutuskan menghubungi kakek untuk membuat janji bertemu esok hari. Di kantor, Sang Pyo melaporkan Hwang Myung menghilang dan polisi masih berusaha mencarinya. Taemin mengajaknya bicara. Dia minta maaf mewakili ibunya. Taemin minta Tae-ha untuk menyelidiki lagi mengenai obat disuntikan itu. Menurutnya, ibunya tidak sebodoh itu dan dia ingin percaya bahwa ibunya tidak sejahat itu. Di rumah kakek, dia menunjukkan lukisan kesayangannya. Menurut kakek, gadis di lukisan sangat mirip dengan Yeonwoo. Oleh sebab itu, dia membiarkan Yeonwoo ada di dalam kehidupan mereka. Namun, dia telah mengubah cucu kesayangannya. Kemudian menunjukkan arloji rusaknya yang mulai berdetak setelah Yeonwoo datang. Menurut kakek, Yeonwoo dan Yoonhee, ibu Tae-ha, sama jahatnya. Mereka berdua membuat putra dan cucunya tidak lagi mengikuti perintahnya. Yeonwoo berlutut dan memohon agar kakek minta maaf pada Tae-ha karena telah memanfaatkan cinta dan kepercayaan Tae-ha agar dia mau mengikuti semua perintahnya. Dia memohon agar kakek jangan menyakiti Tae-ha lagi. Kakek menyuruhnya pergi dan melarangnya untuk datang ke rumahnya lagi. Saat akan keluar, seseorang membius Yeonwoo dan ponselnya jatuh. Tae-ha menghubunginya, kemudian dia menerima pesan foto Yeonwoo diculik dan alamat lokasi keberadaannya. Yeonwoo bertanya apakah kakek mertuanya yang menyuruh mereka. Pria itu bilang dia tidak perlu tahu. Yeonwoo pura-pura perutnya sakit dan minta ke toilet. Dia menyundul pria itu kemudian kabur hingga akhirnya pria yang lainnya berhasil menemukannya kemudian mendorongnya. Tepat saat itu Tae-ha datang bersama polisi. 난 괜찮소. Sang Pyo dan Saul menunggu di rumah. Tae-ha minta Sang Pyo menjaga Yeonwoo karena dia mau menemui kakeknya. Di rumah kakek, dia terkejut Hwang Myung ada di ruangannya. Dia bertanya bagaimana rasanya dihianati oleh cucu kesayangannya. Hwang Myung merasa puas melihat kakek kehilangan orang yang dia cintai. Di rumah Tae-ha, Saul memberitahu ada seseorang yang memberitahu Tae-ha bahwa dia diculik menggunakan nomor tidak dikenal. Sang Pyo merasa curiga dengan orang yang mengirim pesan itu. Yeonwoo mencoba mengingat kejadian di Joseon. Dia menyadari pelaku penculikannya adalah Hwang Myung. Kembali ke kakek, Hwang Myung dendam pada kakek. 23 tahun yang lalu, istri dan anaknya mengalami kecelakaan mobil yang disebabkan oleh putranya, yaitu ayah Tae-ha. Kakek meminta dokter untuk mengoperasi putranya terlebih dahulu, hingga membuat istri dan anak Hwang Myung meninggal. Kakek membela diri bahwa dia hanya berusaha untuk menyelamatkan putranya dan sudah membayar kompensasi melebihi yang diminta oleh keluarga korban. Hwang Myung mendorong kakek kemudian mencekiknya. Tae-ha mendorongnya, kemudian bertanya apakah dia yang mengirim foto Yeonwoo dan menyalahkan Hae-suk atas perbuatan yang dia buat. Hwang Myung membenarkan karena kakeknya membunuh istrinya demi menyelamatkan putranya. Tae-ha berlutut minta maaf mewakili kakeknya, namun Hwang Myung malah melempar guci ke arahnya.
Melihat kakeknya terluka, Teha mencekiknya hingga Yonu datang memintanya untuk jangan melakukannya. Teha melepaskannya, kemudian Yonu memeluknya dan terlihat bunganya gugur di kamar Yonu. Adegan selanjutnya, Yonu diberitahu Hae-ryong bahwa kakek mengidap euforia. Dia tersenyum sepanjang hari. Kakek merasa bahagia dan semua tampak menyenangkan, padahal dia kehilangan putra dan perusahaan yang dia sayangi. Teha memberitahu sekarang dia sudah tidak membenci kakeknya. Kakeknya melakukan semua itu karena dia sayang padanya. Sekarang dia tidak akan mengkhawatirkan apapun karena Yonu ada di sisinya. Yonu teringat ucapan Chomyong bahwa dia harus kembali agar Teha bisa hidup. Teha memeluknya kemudian bilang dia hanya membutuhkannya. Keesokan harinya Taemin datang dengan Sojun mengajak Teha bermain. Karena ibu Sojun sedang menjenguk kakek, mereka menghabiskan waktu keluarga berkualitas hari itu. Sebelum pulang, Taemin mengatakan Teha sedikit berubah berkat dia, dan Taemin merasa senang Teha punya seseorang yang baik di sisinya. Yonu mengucapkan terima kasih karena Taemin selalu memihaknya. Taemin memberitahu hanya itu yang ingin dia lakukan untuknya. Di kantor, Taemin mendengar pembicaraan Hana mengenai para direktur yang akan memilih ibunya sebagai pimpinan SH. Taemin menemui ibunya. Dia mengatakan jika SH adalah hidupnya, seharusnya ibunya tahu siapa yang sebaiknya memimpin SH dan memintanya untuk mengakhiri semua ini, kemudian memanggilnya ibu. Ibunya meminta Taemin pergi karena dia harus menghadiri rapat. Di ruangan Teha, Sang Pyo memberitahu Hwang Myung mengakui semua perbuatannya kepada jaksa. Sementara Yonu memberikan buku harian ibunya kepada Midam. Tidak ada perubahan dalam buku harian itu. Mereka masih berpikir bahwa dirinya mengakhiri hidupnya dan orang tuanya menderita karena itu. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Joseon agar Teha bisa hidup. Di ruangan rapat, Direktur Ko menyampaikan bahwa Haesuk mengundurkan diri dari semua perannya di SH. Dia ingin Teha mengurus semua sahamnya di perusahaan dan merekomendasikannya untuk mengisi posisi CEO. Teha bertanya apa yang terjadi pada rapat dewan. Haesuk mengatakan SH adalah segalanya baginya dan kebetulan hanya Teha pilihan terbaik yang dia miliki. Teha mengucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini dan minta maaf atas kesalahpahamannya. Sebelum pergi, Haesuk minta Teha menjaga Taemin. Pada malam harinya, Yonu mengajak bertemu di lapangan. Dia langsung memeluknya saat bertemu. Yonu memberitahu bahwa dia akan kembali ke Joseon. Dirinya harus pergi agar dia bisa hidup. 왜 그래요? 당신이 사니까요. Teha tidak bisa membiarkannya pergi dan tidak akan melepaskannya. Teha menemui dokternya, memohon agar dia menyembuhkan jantungnya. Tiba di rumah, dia melihat Yonwoo tertidur di meja. Kemudian dia memandanginya. Keesokan harinya, dia mengabaikan telepon dari Yonwoo. Yonwoo mengirim pesan mengajaknya makan malam bersama. Di rumah, Yonwoo memberitahu Saul bahwa dia akan kembali ke Joseon. Kemudian Saul memberitahu Sang Pyo. Mereka berdua menangis karena akan berpisah. Tiba di rumah, Yonwoo meminta Teha untuk mandi kemudian makan bersama. Teha bersikap dingin padanya. Yonwoo memohon agar dia tidak menghindari dan marah padanya karena waktu mereka untuk bersama tinggal 2 minggu lagi sampai bunga bungur terakhir layu. Selanjutnya Haesuk menemui Hwang Myung. Dia memberitahu mengenai keadaan kakek dan meminta Hwang Myung untuk melepaskan kebenciannya pada kakek. Haesuk juga minta maaf atas apa yang terjadi pada istri dan anaknya. Sementara itu, Mida memberitahu bahwa Yonwoo mengembalikan buku harian ibunya. Yonwoo sangat menyesal karena tidak ada yang berubah di buku hariannya. Mereka masih berpikir bahwa Yonwoo mengakhiri hidupnya dan dia gagal melindungi Teha. Midam berharap Teha bisa mengambil keputusan yang tepat. Di kolam renang, Teha memberitahu bahwa saat pertama kali mereka bertemu, dia berpikir Yonwoo gila. Namun sekarang dia pikir dirinya yang gila karena memutuskan untuk melepaskannya. Kemudian dia mengembalikan arloji Yonwoo.
Mereka memiliki waktu 2 minggu lagi untuk saling mencintai. Selanjutnya, TH memberikan Saul akta lahir agar dia bisa membuat KTP untuk tinggal di Seoul. Mereka sangat senang Saul tidak ikut kembali ke Joseon. Setelah itu, TH mengajak Yeonu jalan-jalan di gang di mana TH dulu tinggal saat masih kecil. Kemudian mereka makan di sebuah kafe. TH melihat krim coklat di bibir Yeonu. Lagi-lagi dia tidak tahan untuk menciumnya. Yeonu nempelin krim di bibirnya. Dia menggoda TH agar menciumnya lagi. Yeonu memberitahu dia akan selalu ada di hatinya. TH tidak mau, dia ingin bertemu dengan wanita lain yang dia sukai kemudian mengencaninya. Yeonu pura-pura mendukungnya, padahal dia sangat kesal. Akhirnya dia mengatakan bahwa TH tidak boleh mengencani wanita lain. TH memberitahu bahwa dia sudah menyukai seseorang, kemudian memperlihatkannya pada Yeonu. TH memberikan kalung dengan gantungan kupu-kupu. Mereka berdua berjanji akan mengingat setiap momen kebersamaan mereka, kemudian berciuman. Keesokan harinya, Saul menunjukkan KTP-nya dan Yeonu memberikan hanbok untuk dipakai Saul saat menikah dengan Sang Pyo. Saul menyisir rambut Yeonu, kemudian memohon agar dia tidak kembali ke Joseon. Yeonu mengucapkan terima kasih dan memanggil Saul adik. Setelah itu, mereka berdua masak ramen dan nonton televisi sambil bercanda. TH memintanya cepat kembali, dia akan menunggunya di sini. Yeonu menciumnya, kemudian mengatakan bahwa dia mencintainya, dan mereka berciuman. Malam itu mereka melakukan malam pertama yang menggairahkan. Bunga terakhir layu. Saat membuka matanya, Yeonu berada di Joseon. Ibunya masuk untuk membangunkannya. Yeonu langsung memeluknya. Ibunya mengingatkan pernikahannya akan berlangsung 10 hari lagi. Yeonu menanyakan Saul. Ibunya balik bertanya siapa Saul. Dia merasa lega hanya kembali sendirian, kemudian memeriksa kalungnya. Yeonu mengajak TH bertemu. Dia teringat TH di Seoul saat melihatnya. Yeonu memberitahu bahwa ibu tirinya memberikan racun pada obat herbalnya. Dia bisa membuktikannya menggunakan tusuk rambut perak, kemudian memintanya untuk minum penawar racun. Tiba di rumah, ibunya sudah menunggu. Ibunya menyuruh minum obat dan istirahat. Dia memeriksa obat herbalnya dengan tusuk rambut, dan tusuk rambutnya berubah warna. Di hari pernikahan mereka, Hwang Myung mengawasi dari jauh. Di malam pernikahan, TH merasakan dadanya sakit. Dia muntah darah, kemudian meninggal. Yeonu merasa bingung kenapa ini terjadi lagi. Di tahun 2023, TH bangun dan langsung mencari Yeonu. Dia menangis saat menyadari Yeonu sudah pergi. Seminggu setelah kepergian Yeonu, TH datang ke Midam melihat desain pakaian Yeonu. Taemin yang melihatnya menyuruh TH untuk menghubungi istrinya jika merasa kangen. TH memberitahu yang lainnya bahwa Yeonu kembali ke Milan, Italia. Mereka pergi meninggalkan tempat itu sambil bercanda. Di Joseon, Haesuk datang memarahi Yeonu atas kematian TH. Yeonu menahan tangannya. Ibunya datang membelanya, kemudian dia minta bantuan ibunya. Pada malam harinya, Hwang Myung menculik Yeonu. Saat akan melemparnya ke sumur, orang tua Yeonu dan pengawalnya muncul. Hwang Myung kabur, Yeonu dan para pengawalnya mengejarnya. Dan berhasil menangkapnya. Haesuk ditangkap, kemudian mereka diadili. Hwang Myung mengaku bahwa dia disuruh Haesuk, namun Haesuk tidak mengakuinya karena dia tidak punya alasan untuk membunuh putranya sendiri. Yeonu memberitahu alasannya. Setelah meracuni suaminya, dia menyuruh Hwang Myung menjatuhkannya ke sumur untuk menjadikannya wanita berbudi agar mereka bisa mendapatkan jabatan di pemerintahan. Haesuk minta buktinya. TH muncul. Dia sengaja memalsukan kematiannya untuk mengungkap kejahatan ibu tirinya. Mereka berdua di penjara sambil menunggu keputusan hukuman. Yeonu tiba-tiba tidak sadarkan diri. TH tiba-tiba bangun memanggil nama Yeonu. Dia melihat foto pernikahan mereka.
Midam mengirim pesan bahwa isi buku harian Ibu Yonwoo telah berubah. Teha datang ke tempat batu peringatan wanita berbudi. Batu peringatan yang menghilang. Itu artinya Yonwoo berhasil mengubah takdirnya. Di Joseon, Teha merawat Yonwoo selama 2 hari dia pingsan. Sementara itu, Hwang Myung dijatuhi hukuman mati karena mencoba membunuh bangsawan. Sedangkan Haesuk dihukum cambuk 50 kali dan diasingkan. Yonwoo menemui Haesuk di penjara. Dia menyuruh Haesuk minta maaf dengan tulus kepadanya, kepada orang tuanya dan suaminya. Haesuk tidak merasa bersalah. Dia disuruh melakukan semua ini oleh ayah mertuanya, yaitu kakek Teha. Kakek Kang marah padanya karena kedua anaknya tidak ada yang lulus ujian negara untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan. Dia melukai Haesuk, menyuruhnya melakukan apapun agar keluarga mereka mendapatkan jabatan di pemerintahan. Setelah menemui Haesuk, dia bertemu Teha. Teha memberitahu bahwa dia tidak pernah melupakannya sejak pertama kali mereka bertemu. Dia memberikan aksesorisnya. Yonwoo teringat pertemuan mereka. Setiap kali Teha merasa sakit karena penyakit jantungnya, dia selalu mengingatnya untuk membantu menahan rasa sakitnya. Teha memberitahu tetap ingin bersamanya dan mempertahankan pernikahan mereka. Yonwoo menolaknya, kemudian pergi. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa jantungnya secara ajaib tampak sangat sehat. Dia bertanya apa yang Teha lakukan. Teha memberitahu dia mencintai seseorang. Setelah itu, toko pop-up Yonwoo dibuka. Saul dan Nare mencobanya, sementara Midam dan Teha merasa sangat bahagia bisa mewujudkan impian Yonwoo. 잘 지내고 있겠죠? 연우 씨답게. Di Joseon, Yonwoo memohon agar Yang Mulia berhenti. Dia memberitahu mengenai wanita yang tidak berdosa kehilangan nyawanya karena batu peringatan wanita berbudi. Pengawal mengeluarkan pedangnya. Dia menggores leher Yonwoo. Yonwoo memohon agar Yang Mulia memperbaiki kebijakannya mengenai gelar wanita berbudi agar tidak jatuh korban lagi dan disalahgunakan. Wanita yang lain berlutut memohon hal yang sama. Yang Mulia memerintahkan menterinya membuat aturan untuk menentukan siapa yang layak menerima gelar wanita berbudi. Teha mendengar kabar Yonwoo yang bertemu dengan Yang Mulia. Dia memeluknya karena sangat khawatir dan melihat bekas luka di lehernya. 목에 그 상처는 또 뭡니까? Teha minta Yonwoo tetap di sisinya agar dia bisa selalu mengawasinya. Ucapannya sama persis dengan Teha di tahun 2023. Teha menyadari Yonwoo sedang memikirkan pria yang nama dan wajahnya sama dengan dia. Teha tidak masalah jika Yonwoo terus memikirkan pria itu karena dia sangat mencintainya. Yonwoo memberitahu sudah memberikan hatinya kepada pria itu, kemudian pergi. Selanjutnya Yonwoo memberitahu ingin memulihkan diri dengan berlibur dan orang tuanya mengizinkannya. 감사합니다, 아버님. Di tahun 2023, Teha mengundurkan diri dari posisi CEO. Midam bertanya seperti apa CEO baru yang menggantikannya. Teha memperkenalkan CEO baru pada Midam yang ternyata adalah Park Jae-won. Malam harinya, Teha memberikan sertifikat gedung pada Sang Pyo sebagai hadiah pernikahan mereka. Dia mengucapkan terima kasih pada Sang Pyo karena telah mengurusnya sejak masih kuliah di luar negeri, kemudian memanggilnya kakak. 형이요? 형. Beberapa hari kemudian, Saul dan Sang Pyo menikah. Di Joseon, Teha bertanya apakah mereka bisa berteman jika mereka tidak bisa bersama sebagai pasangan menikah. Yonwoo menjawabnya dengan mengajaknya jalan-jalan karena dia membutuhkan teman. Pada malam harinya, mereka melihat bulan bersama. Teha mengajaknya membuat permohonan pada kelinci giok. Yonwoo memberitahu kelinci giok tidak tinggal di bulan karena di bulan tidak ada rumput, membuat Teha terkejut. Yonwoo juga menceritakan mengenai Joseon di masa depan, di mana orang-orang akan berambut pendek dan memakai rok pendek. Hari berikutnya mereka mancing bersama. Yonwoo mengganggu Teha yang tertidur. 고기가 잡혔어. 장난친 거요. Kemudian mereka mengambil jamur di hutan. Teha menemukan bunga dan memberikannya pada Yonwoo. Yonwoo melihat pohon obat yang berduri dan tidak sengaja melukai jarinya. Teha minta maaf, tanpa sadar dia mengisap jarinya.
Suatu hari dada Teha sakit, kemudian dia pingsan. Setelah tabib memeriksanya, dia memberitahu Teha tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat sadar, Teha melihat Yonu yang tertidur. Dia memandangi wajahnya, kemudian tidur di sampingnya. Keesokan harinya, keadaan Teha membaik. Dia mengajak Yonu jalan-jalan karena dia ingin memakai pakaian yang dibuat oleh Yonu. Dia izin meminjam bahu Yonu sebentar, kemudian memberitahu dia bermimpi semalam. Dia mimpi berada di suatu tempat yang belum pernah dia lihat. Di sana berdiri pria yang mirip dengannya. Setiap hari dia berdiri di bawah pohon bungur, menunggu seseorang dengan penuh kerinduan. Jika ada kehidupan berikutnya, dia berjanji akan terlahir sebagai pria itu. Teha memohon agar Yonu membalas cintanya di kehidupan berikutnya. Dia merasa bahagia bertemu dengannya, kemudian meninggal di bahu Yonu. Selanjutnya, Taemin mengunjungi Yonu. Dia menaruh barang-barang peninggalan Teha di kamarnya. Taemin memberitahu akan mengikuti ujian negara karena sekarang dia harus mengurus keluarganya. Sebelum pergi, Yonu bertanya apa arti kakaknya bagi dia. Taemin menjawab dia adalah kakak terbaik baginya. Yonu membaca buku harian Teha yang berisi cerita tentang betapa dia menyukainya. Kemudian melihat lukisan saat dia masih kecil yang dibuat oleh Teha. Yonu menangis menyadari bahwa Teha melindungi dan menyelamatkan hidupnya karena lukisan ini. Setahun kemudian, Taemin menghampiri ibunya yang sedang melihat lukisan ibu Teha yang dilukis oleh ayahnya. Taemin memberitahu bahwa dia menikmati pekerjaannya di perusahaan, kemudian mengajaknya makan bersama. Di Joseon, ibunya meminta Yonu kembali karena Hwang Myung kabur tepat sebelum dieksekusi. Yonu tidak mau. Dia menunjukkan kalungnya dan menceritakan perjalanannya ke Joseon baru. Ibunya mempercayainya, namun dia harus melupakannya dan menjalani kehidupannya di sini. Pada malam harinya, Hwang Myung menculiknya. Yonu menemukan belati. Dia membuka ikatannya. Tepat saat akan dibunuh, dia mendorongnya, kemudian lari hingga ke tepi jurang. Yonu memilih lompat sambil megang kalungnya. Di tahun 2023, Teha melihat bunga bungurnya menghilang. Di Joseon tertulis di buku harian Teha bahwa dia ingin terlahir kembali sebagai pria itu dan bertemu dengan Yonu. Suatu hari, Teha melihat bunga bungur terbang. Yonu telah kembali. Kerinduan Teha kepadanya mengukir takdir mereka. 다녀왔소. 그리고 그 바람이 드디어 내 운명이 되었네요. Drama ini berakhir ketika mereka menikah lagi, kemudian berjanji akan terus saling mencintai dan bersama selamanya. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.